Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut editornya Susanto Sudi bahwa jilid yang ke-8 ini merupakan narasi sejarah mutakhir atau sejarah kontemporer. Nah, yang dimaksud dengan mutakhir dan kontemporernya di sini adalah sejarah yang terjadi 50 tahun terakhir atau katakanlah hampir 50. Jadi peristiwanya adalah secara eksak di sini adalah 46 tahun setelah Orde Baru itu dibangun gitu ya, katakanlah didirikan oleh Soeharto tahun 1967. Nah, sehingga sebenarnya 46 tahun ini merupakan suatu teori yang mengatakan bahwa sejarah dikatakan sejarah apabila sudah terjadi 50 tahun yang lampau. Tetapi teori ini sebenarnya tidak cukup bagus sebenarnya, karena 1 menit yang lalu itu merupakan peristiwa sejarah. Kalau tidak ditulis, maka apa yang kita lakukan 1 menit yang lalu bisa saja kita menjadi lupa. Apalagi kalau kita tidak terbiasa membuat dokumen seperti buku harian ya, atau catatan, maka peristiwa yang baru saja terjadi sering kita lupakan. Dan ini kenyataan. Nah, apalagi kalau sudah 50 tahun. Jadi jilid yang ke-8 kalau menulis sejarah yang berlangsung 46 tahun, ini adalah keberlangsungan yang cukup panjang gitu ya. Dan nanti kita lihat pada IDAS yang terdahulu, terutama pada masa masuknya Jepang, ya di situ ada peristiwa pendudukan ya, pemerintah pendudukan Jepang yang kemudian sampai ke periode di mana ada munculnya penyerahan kedaulatan setelah konferensi meja bundar. Nah, IDAS di situ ya, itu ternyata hanya 7 tahun ya. 7 tahun tapi bisa ditulis dengan serius itu. Nah, sementara di dalam IDAS yang ke-8 tidak dibahas sama sekali setelah reformasi itu. Jadi kan sebenarnya waktu antara 98 sampai 2012 ya, 98 sampai 2012 kan 14 tahun. Jadi yang 7 tahun saja tadi dibahas, jadikan satu buku. Nah, IDAS ini yang 14 tahun tidak ditulis sama sekali. Dan ini merupakan satu hal yang disayangkan gitu ya. Jadi sebenarnya kita tidak bisa mengklaim sejarah mutakhir itu adalah sejarah yang benar-benar sedang dijalaninya. Peristiwanya sedang berjalan detik demi detik, menit demi menit, ya, kemudian jam demi jam, kemudian hari demi hari, dan bulan demi bulan. Dan ini mestinya jangan diabaikan. Jadi kita tidak perlu sebenarnya menunggu 50 tahun lagi baru menulis tahun 98 ya. 98 berarti tahun 2048 misalnya. Saya kira tidak perlu kita menunggu begitu waktu yang lama sekali. Sebab kalau kita menunggu lama seperti itu, kita tidak tahu besok-besok apakah sumber sejarah dokumen-dokumen itu masih ada, ya kan? Kemudian juga dokumen yang lain, apakah masih bisa bertahan? Apakah juga sumber sejarah lisan juga
banyak yang masih hidup tetapi tidak pikun. Ya, jadi memang yang berkaitan dengan sumber sejarah lisan itu persoalannya atau tantangannya adalah dua hal. Yang pertama adalah menjadi pikunnya para sumber sejarah lisan, dan yang kedua meninggalnya para sumber sejarah lisan. Jadi kalau mereka meninggal, mereka pikun meninggal, maka sejarah mengalami kerugian besar. Nah, barangkali anggapan kerugian itu belum disadari ya, bahwa selama ini memang sejarah lisan dianggap sepele, sejarah yang remeh-temeh gitu ya, dan itu sangat menyedihkan. Jadi apa yang dilakukan oleh Arsip Nasional misalnya, mereka bergegas misalnya melakukan wawancara terhadap puluhan saksi dan pelaku sejarah, diwawancarainya, kemudian dari hasil wawancara itu ditranskripsikan dan kemudian diterbitkan. Nah, itu adalah suatu langkah yang perlu dicontoh terutama oleh generasi sejarah pada masa kini, supaya nanti tidak ada penyesalan di belakang ketika para sumber sejarah lisan itu sudah masuk ke liang lahat, maka kita nanti tidak akan bisa lagi melakukan wawancara terhadap para pelaku dan penyaksi itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.